Andakara Prastawa, nama yang tidak asing lagi bagi para pecinta basket Indonesia. Tahun ini di IBL Tokopedia 2023, Andakara Prastawa di seri 1 kemarin kembali terpilih menjadi anggota Magnificent Seven, satu dari 7 pemain lokal terbaik yang paling produktif scoringnya di seri 1 IBL Tokopedia 2023. Bagaimana kesannya dengan musim kompetisi tahun 2023 ini dan apa yang akan menjadi target bagi timnya Pelita Jaya Bakri di akhir musim di IBL Tokopedia ini? Kita ikuti bincang-bincang singkat kita bersama Andakara Prastawa berikut ini. Halo Pras, gimana kabarnya Pras? Baik, baik, Bu. Alhamdulillah. Sorry nih ganggu apa ini? Tadi barusan fisioterapi ya? Iya, stretch-stretch aja. Iya. Penting sekali sih, terutama melihat apa performa Pras ya di seri 1 kemarin lumayan produktif juga gitu ya. Ya, lumayan lah. Capek. Ini apa kelihatannya seri 2 mungkin sedikit menurun ya? Apa ada memang ada ini ada kayak kelelahan atau ada apa? Atau mudah-mudahan sih nggak ada sih. eh iya, kemarin lagi ada sedikit ini ya. Aku kena ada diare dari pertama datang, jadi emang Hmm, agak lemes sih pas eh, eh, dari hari pertama ini baru mulai enakan tuh baru kemarin sih. Oke. Oke. Dan itu jelasin ya karena Pak Pras sebelumnya rata-rata hampir apa sekitar hampir 20 poin per game. So game kemarin cuma berapa? Iya, 8 poin kalau nggak salah itu. iya 8, minus 12. 8-12 Iya, ya. emang Oke. akurasinya lagi kacau, Iya. kayak lebih lemes dari biasanya. Ya, tapi itu tidak menutup apa namanya fakta ya bahwa Pras merupakan salah satu pemain lokal yang produktif juga di IBL 2023 ini. Pras mungkin Iya, satu hal yang mungkin kita mulai berbicara Pelita Jaya. Dari tahun ke ya. tahun tim ini tetap memiliki target menjadi juara di IBL 2023. Melihat komposisi pemain sekarang juga jajaran pelatih dan sistem baru yang diimplementasi, bagaimana Pras menilai sejauh ini ya performa dan juga kekuatan dari Pelita Jaya? Kita memang kemarin tuh agak seri satu kan agak telat, si asingnya yang satu kan nggak main ya. Ya, Jadi itu agak mengacaukan rotasi kita sih gitu ya. Tapi eh, bagusnya pemain-pemain muda kita tuh bisa improve semua ya, kayak Dede, Aldi, saya, Rigi. Jadi eh, mereka rookie tapi mereka udah siap main di level tertinggi. Terus kita juga ada Govin, Wicak, Vincent yang seniornya. Jadi emang kalau menurut aku sendiri sih eh, squad PJ yang tahun ini tuh udah oke banget gitu. Sama kita nunggu Pringgo, kan Pringgo masih belum bisa ya. main karena masih ada terapi juga. Jadi kalau kita udah lengkap pasti ya kan kita bakal lebih kuat lagi. Jadi eh, optimis banget sih sama squad tahun ini aku pribadi ya. Ya. Pras tadi kan nyebutin ada beberapa nama pemain muda ya. Si Dede ada Hendy Savionga, kemudian juga Yesaya Sodali dan juga Muhammad Arigi gitu. Uh, Pras sendiri melihat perkembangan mereka bagaimana, terutama di beberapa game terakhir ini. Pasti ya saya sama Regi sih yang paling signifikan perkembangannya semenjak dia pulang dari TC di Amerika bareng timnas itu. Mereka lebih pede, mereka lebih tahu apa role-nya di tim, makin tajam lagi. Jadi itu ngebantu banget gitu ya, ngebantu banget pas eh, aku di season ini gitu, karena Arigi sekarang mungkin dulu dia shootnya masih average gitu ya. Sekarang lebih pasti lagi gitu shootnya, terus attack ke dalamnya seperti biasa kuat ya. Saya dengan skill one on one-nya yang menurut aku pribadi ya di atas rata-rata lah untuk skill one on one-nya, dan itu sering buat momentum buat Pelita Jaya juga kan jadi balik. Nah, untuk Dede Hendrik Savionga sendiri, dia kalau menurut aku pribadi sih dia dia sebenarnya the most talented ya untuk secara ukuran, skill gitu. Tapi memang masih banyak, mungkin pengalamannya masih kalah sama ya saya sama Rigi. Jadi
dia perlu banyak eh, latihan, sama dia masih belum tahu role-nya dia sendiri tuh di tim tuh harus kayak gimana gitu. Jadi kalau dia udah menemukan itu, pasti dia bakal jadi salah satu yang terbaik kali di Indonesia juga ya, untuk eh, posisi dia gitu. Dengan perkembangan para pemain-pemain muda ini, dari Pras sendiri, apakah ada adjustment terhadap pola permainan atau role dalam tim ini? Pastinya gitu ya, kalau misalkan ada ya saya, ya biarin dia yang bawa bola, karena dia lebih bagus untuk one on one-nya, atau untuk pick and roll-nya bisa ganti-gantian. Jadinya sekarang sama Arigi udah mulai cocok, kalau dia ngedrive aku harus kemana, aku ngedrive dia harus di mana. Jadi udah mulai, dibanding season lalu udah lebih enak season ini, karena mereka juga udah lebih pede lagi itu sih. Pras, Dan kalau kalau kita, buat Hendrik, dia bisa jaga pemain asing, dia bisa fast break ya. sorry, Pras, kalau dari sistem yang diimplementasi oleh pelatih ya saat ini ya, tentunya sistem baru dengan pelatih baru juga. Apa, kalau Hmm. umpamanya bisa dijelaskan dengan satu hal aja yang paling signifikan berbeda dibandingkan dengan pola permainan Pelita Jaya musim lalu, itu apa, Pras? Mungkin banyak detail-detail, mungkin nggak kelihatan kali kalau di pertandingan, tapi detail-detail kecil di defense, di offense ada. Kalau musuhnya gini kita harus gimana. Jadi lebih ke kita mikir gitu, kita nggak kayak cuman misalkan disuruh ini ya gini gitu, enggak. Tapi kalau kita disuruh gini, tapi kalau lawannya gini harus gini, kalau lawannya gini harus gini. Memang lebih 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 apa ya namanya, lebih adjustmentnya pasti banyak. Jadi kita harus lebih dituntut untuk mikir gitu. Nah, itu bagus banget buat pemain-pemain muda kita, biar dia lebih berkembang pengalaman kalau dijaganya mereka ice, atau mereka show up atau gimana. Jadi kita, eh, kalau kata pelatihnya, biar secara otomatis nanti bisa keluar gitu ya, nggak perlu kayak gue kasih tau nih, kalau mereka jaga kayak gini tuh kita harus gini. Jadi lebih kayak, ya kalau jaga kayak gini kalian bisa mikir sendiri kan, harus kayak gini, harus kayak jadi. Tapi rulesnya, peraturan aturannya tuh kita main gini 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 ya, udah diatur sama si pelatih. Cuman adjustment adjustment itu yang kalau defense berbuat apa kita harus gimana, itu yang dia selalu ajarin lagi ajarin lagi. Dan itu sih menurut aku yang bikin berbeda, karena eh, kita terbiasa disuruh mikir, jadi kita di game juga nggak terpaku dengan satu pola yang itu aja gitu. Hmm, Oke. Dan itu mungkin salah satu faktor juga ya dengan pengalaman yang dimiliki Pras bisa bermain mungkin lebih produktif lagi terutama terlihat di seri satu dan kita berharap seri 2 juga bisa Ya, kembali produktif dan seri-seri ya, berikutnya. amin. Mudah-mudahan nggak kena diare lagi nih Ya, Pras. Oke iya, Pras. aku kemarin lemas banget sebenarnya. Oke Pras, pertanyaan terakhir nih. Pras, melihat kompetisi yang ada sekarang dengan aturan yang diterapkan oleh IBL mengenai peraturan pemain asing, kemudian juga influx ya masuknya beberapa pelatih asing ke beberapa tim di IBL. Dari perspektif Pras sendiri, apakah Pras merasa Hmm. kompetisinya semakin meningkat di IBL tahun ini? Iya, iya, aku ngerasa emang eh, pemain asing tahun ini jauh bagus, lebih bagus-bagus juga ya gitu ya. Dari secara size juga kan, karena banyak yang di atas 2 meter juga, terus guard-guard gede gitu, terus pelatih-pelatih asing dengan sistemnya masing-masing gitu. Jadi banyak yang bisa diambil gitu ilmunya dari setiap pelatih-pelatih asing itu, atau nggak dari setiap pemain asing yang performnya luar biasa. Kayak mungkin dari posisi aku sendiri ada Binnya dari Patriots, gimana dia main, terus jadinya ya apa ya, harusnya sih liganya lebih berkembang gitu ya, pemain-pemainnya juga tambah berkembang, tambah punya pengalaman, dan tambah seru juga. Tim-tim papan yang tadi ya papan bawah atau nggak lolos playoff, sekarang udah di eh, peringkat-peringkat yang bisa lolos playoff. Jadi persaingan juga tambah seru, nggak terbukti maksudnya.
mungkin ada yang kayak menangnya jauh, tapi itu juga jauh tapi nggak gampang gitu. Kita tetap harus berjuang dari awal gitu, nggak bisa santai-santai sekarang gitu. Oke. Tapi Pras sendiri dan juga tim Pelita Jaya tetap optimis sih Pras ya, bisa menembus babak final dan mungkin bisa menjadi juara juga musim ini. Oh pasti ya kan tadi aku balik lagi aku bilang aku optimis banget sama skuad aku yang tahun ini terbukti dari kemarin yang kita Piala Presiden kan itu lokal semua kita bisa juara gitu ya itu kan memotivasi pemain-pemain muda kita dan sekarang jadi kita udah buktiin lah lokal kita bisa gitu bersaing gitu sekarang tinggal gimana kita kerjasama dengan pemain asing kita pemain dengan melawan pemain-pemain asingnya tim lain juga. Oke. Oke, Pras, terima kasih bincang-bincangnya singkat malam hari ini. Terima kasih waktunya. Dan dari telekomentator kita juga selalu menerbitkan ya, di tiap akhir seri siapa pemain yang paling produktif di tiap serinya. Kita sebut Magnificent Seven untuk pemain lokal dan Ya. Pras terpilih menjadi salah satu dari Magnificent Seven di seri pertama. Seri kedua mudah-mudahan bisa Oke. meningkat performanya dan mungkin nanti Pras bisa Ya, terpilih menjadi MVP di akhir musim. Terima kasih Pras, sehat selalu dan sukses selalu. amin. Makasih. Makasih, Bu. Oke.